Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Oke Dimas Diajeng, untuk saat ini sudah jam setengah 2 siang ya. Kita belum makan siang nih. Terus nggak ada lauk, bingung ya Dimas Diajeng mau makan dengan apa ya. Makanya kita cari-cari di dalam kulkas yang ada masih punya telur Dimas Diajeng ya. Makanya saat ini mau masak telur dadar ya. Telur dadar ala Cobalah Coba Channel. Adapun bahannya sangat simpel ya Dimas Diajeng ya. Jadi nggak usah beli, ini sisa di kulkas, maksudnya beli kemarin. Jadi apapun keadaannya dimanfaatkan ya. Jadi layu juga dimanfaatkan asalkan masih layak dimakan ya, atau layak dimasak ya. Jadi bukan kondisi apapun keadaannya terus busuk dimasak, enggak ya. Jadi kita harus juga lihat-lihat, kalau busuk ya dibuang. Tapi kalau cuma agak layu gitu masih bisa dimanfaatkan. Oke Dimas Diajeng, adapun bahannya untuk membuat telur dadar seperti ini ya Dimas Diajeng ya. Aduh tuh, mau jatuh Dimas Diajeng ya. Ini adalah bahannya, saya dekatkan, telur ayam ya. Saya pakai 3 buah. Terus kemudian ada wortel ya, karena ada sisa wortel ya, daripada nggak dimakan langsung juga dimanfaatkan. Kemudian cabenya masih 3 juga ya, kemarin sisa masak, nggak tahu masak apa kemarin, sisa 3 dimasak juga. Kemudian ditambah bawang putih dan bawang merah 2 siung aja ya, karena ini besar jadi pakai 2 siung cukup lah. Kemudian ditambah lagi dengan daun bawang ya Dimas Diajeng ya. Daun bawang ini 1 tangkai tapi besar ya, 2 tangkai ya, maaf ya, ini ada 2 tangkai tapi ya lumayan besar ya Dimas Diajeng ya. Jadi ini nanti telur dadarnya seperti martabak ya, sangat lezat sekali. Kemudian nanti pakai garam ya, dan juga pakai saus raja rasa ya, untuk kenikmatan yang luar biasa. Oke. Nah, adapun untuk persiapannya adalah sebagai berikut ya Dimas Diajeng ya. Daun bawangnya itu kita potong atau kita iris tipis-tipis ya. Jadi ini dibelah dulu biar gampang, kemudian dibelah lagi. Nah, jadi nggak terlalu panjang ya Dimas Diajeng ya. Nah, untuk motongnya sedikit-sedikit dulu, karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak bisa tipis ya. Nah seperti ini Dimas Diajeng ya. Ini dilakukan sampai habis ya, tipis-tipis sekali ya, soalnya biar nanti mencampur di dalam telur yang dikocok ya. Nanti ini kan telurnya dikocok, jadi menyampur jadi satu sama telur dan bumbu-bumbunya ya. Nanti kalau sudah jadi seperti martabak. Nah bagi Dimas Diajeng yang nggak suka pedas ya nggak usah pakai cabai ya, karena ini selera ya. Tapi bagi Dimas Diajeng yang suka hot bisa ditambah cabai rawit ya, karena cabai rawit itu kan sangat pedas ya. Kalau ini cabai besar kayak gini nggak pedas, ini cabai kerupuk. Nah istilahnya cabai kerupuk itu nggak pedas. Nah seperti ini. Ini daunnya bawang, kalau tadi tangkainya daun bawang. Nah, seperti ini tipis-tipis. Kalau yang kita beli martabak itu kan juga isinya daun bawang seperti ini Dimas Diajeng. Daun bawang, bawang putih, bawang merah jadi satu, sama telur, mungkin tambah daging ya. Nah kalau kita ini nggak punya daging di dalam kulkas, makanya adanya ini ya dipakai ini aja ya. Jadi ini masak kipasnya lari-lari ada kipasnya, jadi saat
potong-potong tuh kabur-kabur. Tak suruh matiin ya. Nah seperti ini, dituang dulu di dalam tempatnya nanti untuk apa namanya, memecahkan telur seperti ini. Oke, selesai ya Dimas Jajeng ya. Kemudian ini masih dikit, tidak apa-apa, sayang ya Dimas Jajeng ya, karena ini juga memanfaatkan isi kulkas, jadi ya apapun lakukan ya. Terus kemudian ini bawang putih dan bawang merah. Bawang merahnya dibelah dua kalau besar ini, jadi nggak loncat saat dipotong ya. Nah terus ini dipotong kecil-kecil aja, jadi miring-miring gini, akhirnya nanti ketemu potongan yang kecil-kecil. Nah seperti ini. Bagi Dimas Jajeng yang pemula, hati-hati ya, jangan sampai terkena tangan ya. Karena kalau sudah terkena tangan, akibatnya jadi penakut, nggak jadi belajar memasak ya. Makanya harus hati-hati seperti ini. Kalau sudah pengalaman ya cepat, nggak apa-apa. Bawang putihnya digeprek dulu ya. Nah seperti ini. Cukup pakai dua aja. Kemudian dipotong melintas ya, jadi jangan panjang tapi melintas ya, biar potongannya kecil-kecil seperti ini. Nah sudah ya, kalau sudah dicampur dengan yang tadi daunnya ini ya, jadi satu. Nah, jadi ini nanti telurnya isinya penuh, jadi gemuk ya, jadi gemuk. Kemudian cabenya ya Dimas Jajeng ya. Cabenya caranya dibelah dulu seperti ini. Nah, memanjang gini ya. Jadi ini kelihatan bijinya. Nah, seperti ini. Terus kemudian dipotong melintang ya. Jadi tidak memanjang tapi melintang ini. Nah, seperti ini. Ya, ini ada rasa sumber-sumber pedas gitu ya Dimas Jajeng ya, jadi nggak pedas banget, tapi apa ya, sumber-sumber kalau bahasa Jawanya, agak pedas ya. Lagi diiris melintang lagi, terus kemudian dipotong tipis-tipis ya. Maksudnya biar irisannya bisa tipis, kalau nggak dipotong, nggak dibelah panjang itu irisannya sangat sulit tipis ya. Nah ini nanti menjadi masakan yang istimewa walaupun hanya telur ya Dimas Jajeng ya. Telur itu kan bisa dimasak apa saja, misalnya ceplok. Nah ceplok itu tinggal dipecah, masukkan di apa namanya, penggorengan, sudah ditunggu kering. Nah kalau ini kan dadar ya, jadi bisa variasi campurannya, bisa daging, bisa sayur, bisa, nah seperti ini. Nah udah Dimas Jajeng selesai ya, dicampur juga di daunnya tadi ini ya. Nah sekalian biar ada rasa-rasa pedasnya sedikit. Terus kemudian untuk yang ini, telurnya tak pindah dulu ya. Untuk yang ini bisa apa namanya, diparut ya, parut keju ya, biar apa namanya, teksturnya lembut ya. Jadi seperti ini. Nah caranya parut keju. Lakukan sampai selesai ya Dimas Jajeng ya. Kalau dirasa terlalu banyak, cukup satu aja, tidak apa-apa. Ini kan apa namanya, cuma perkiraan tadi di dalam kulkas ya. Jadi kalau dirasa ini kayaknya udah terlalu banyak Dimas Jajeng, jadi
pakai satu aja. Soalnya kalau terlalu banyak isi itu nanti nggak bisa lengket ya di Mas Jajang telurnya, jadi ambiar istilahnya. Ya makanya harus diukur ya. Tapi nanti seandainya dilihat masih mampu untuk dicampur ke telur ya campurkan lagi, nggak apa-apa ya. Soalnya jangan sampai sudah kita parut nggak jadi dipakai, sayang. Masih bisa dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah kalau sudah terlalu tipis, kalau nggak berani potong-potong aja, masih bisa ini. Masih bisa ya dimasukkan ya. Kalau parut kayak gini ini agak aman daripada parut kelapa ya Dimas Jajeng ya. Karena parut keju ini nggak terlalu tajam, tapi juga harus hati-hati ya, jangan meremehkan semua peralatan dapur. Cuman tidak seperti parut kelapa. Kalau parut kelapa itu sangat tajam, jadi kuku itu biasanya kena. Makanya kalau saya pilih marutkan daripada marut sendiri. Nah seperti ini Dimas Jajeng sudah tercampur semua. Nang ambilkan sendok nang. Nah seperti ini ya Dimas Jajeng ya. Jadi sudah tercampur semua. Tinggal sekarang telurnya. Nah telurnya ini disahkan di sini ya Dimas Jajeng ya. Kemudian nanti diaduk. Semua Dimas Jajeng ya, ada 3. Nah ini kayaknya ambil tisu dulu, kayaknya nggak muat lagi ya Dimas Jajeng ya, jadi wortelnya 1 aja, nggak apa-apa, besok untuk yang lain atau untuk goreng telur lagi juga nggak apa-apa ya. Nah seperti ini. Kemudian ini diaduk dulu ya. Diaduk dulu biar campur. Nah seperti ini Dimas Jajeng ya. Nanti tinggal kasih bumbu dan digoreng. Nah seperti ini. Nah rasanya nikmat ini. Pakai bawang merah, bawang putih. Nah ini kemudian dikasih saus penyedap rasa ya. 5 ini aja ya, 5 curut-curutan ya. Jadi jangan terlalu banyak karena itu dalam 1 mili itu mengandung banyak sekali campuran aroma bumbu-bumbu ya. Nah ini kemudian ditambahi dengan garam dapur. Bentar. Nah pakai yang ini aja ya, yang halus ya, jadi tidak usah menghaluskan. Nanti dicicip rasa ya Dimas Jajeng ya, sedikit-sedikit dulu, jangan sampai langsung banyak, karena kalau sudah asin nggak bisa dikurangi. Nah seperti ini. Nanti tinggal goreng ya. Perlu diketahui Dimas Jajeng ya, cara menggorengnya nanti itu minyaknya jangan terlalu banyak ya. Jadi karena telur kayak gini, telur dadar itu menyerap minyak ya. Jadi nanti sifatnya jadi basah. Jadi minyaknya mepet saja, maksudnya mepet itu
kira-kira misalnya segini ya 5 sendok makan ya. Nah itu sudah cukup ya, karena kalau terlalu banyak malah nanti terlalu basah ya, jadi nggak bagus juga dimakan karena terlalu banyak minyak, jadi minyaknya mepet saja ya. Nah ini dicicip rasa dulu ya di Mas Diajeng, supaya tak cicip rasa. Kurang sedikit ya di Mas Diajeng ya, kurang sedikit saja. Nah, cukup ya sekian ya, karena hanya kurang sedikit. Nah makanya waktu mau menggoreng itu harus dicicip rasa dulu supaya rasanya pas gitu ya di Mas Diajeng ya. Oke di Mas Diajeng, ini sudah siap untuk digoreng. Mari kita menuju ke dapur masak, monggo. Oke di Mas Diajeng, ini tadi telur yang sudah di campur dengan bahan-bahannya jadi satu ya, seperti ini. Terus ini kemudian tadi yang saya jelaskan, penggorengannya nggak terlalu banyak ya minyaknya ya, jadi jangan terkesan nanti telurnya basah ya, jadi cukup ini aja. Terus kalau sudah dikiranya ini sudah panas ya, ini masuk ya telurnya. Bersihkan sampai habis ya, karena sayang kalau masih ada sisanya di mangkok. Nah ini kemudian kita rapikan ya di Mas Diajeng ya, supaya nanti saat dibalik itu enak. Nah seperti ini ya di Mas Diajeng. Nah ini kita tunggu. Ini apinya kecil saja ya, nggak sedang ya, nggak kecil banget tapi sedang, supaya apa, telurnya ini nggak gosong ya. Jadi ini ditunggu sebentar, nanti kalau sudah kiranya cukup dibalik ya. Belum kayaknya ya. Seperti ini. Karena ini wajannya teflon, jadi nggak lengket ya. Kalau wajan yang biasa tuh mungkin bisa lengket. Itu nggak apa-apa dia. Jadi kita bisa lihat lagi. Paruhnya. Nah kita tunggu ya di Mas Diajeng ya. Oke di Mas Diajeng, ini tadi yang sudah digoreng ya, telur dadarnya seperti ini ya, kayak martabak ya di Mas Diajeng ya. Jadi telurnya menjadi gemuk karena isinya macam-macam ya. Tadi yang sudah diperagakan saat persiapannya yaitu telur, kemudian daun bawang, cabai merah, kemudian wortel ya. Jadinya seperti ini, digoreng dengan api sedang dan minyaknya sedikit saja sehingga tidak kelihatan basah, kering ini ya di Mas Diajeng ya. Nah ini untuk sarapan pagi, siang atau sore, semua suasana enak ya. Nah kalau sudah begini tinggal memotong saja ya di Mas Diajeng, sehingga dalam satu keluarga bisa semua makan ya. Potong, dibelah dulu tengah ya.
Ini kalau mau dibikin fuyung he tinggal dituangin kuahnya udah jadi Dimas Diajeng ini. Ya, jadi ini dibelah dulu tengah. Terus kemudian ini mau dibelah berapa? Nah, kalau mau kecil-kecil ya jadi 8, kalau agak besar ya 6. Ya. Oke, ini kita bagi 8 ya Dimas Diajeng biar rata. Nah, belah tengah lagi. Udah. Kalau sudah dibelah 2 lagi masing-masing. Nah, seperti itu. Ya, jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Nanti kalau misalnya kurang ambil lagi ya. Jadi seperti itu. Belah lagi. Nah, seperti ini ya Dimas Diajeng. Nah, seperti ini. Jadi setiap potongan itu sekian. Nah, setiap potongannya sekian. Cukup ya Dimas Diajeng ya untuk makan satu keluarga ya. Oke Dimas Diajeng, terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami ini dari awal sampai selesai. Kiranya Dimas Diajeng selamat mencoba, karena Anda berani mencoba, Anda luar biasa ya. Bahannya sungguh sangat sederhana, hanya telur dan bersih-bersih kulkas ya. Maksudnya bersih-bersih itu yang ada dimanfaatkan ya, asalkan tidak busuk atau basi atau bau ya. Ini sebagai juga bisa sebagai pelengkap makan sayur, ataupun ini aja dengan nasi putih sudah enak sekali rasanya, luar biasa ya. Oke, Dimas Diajeng ya, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen silahkan monggo, sehingga saya bisa memunculkan ide-ide video baru lagi yang lebih bagus dan lebih menarik lagi ya Dimas Diajeng ya. Kata bijak hari ini adalah, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saya ulangi, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Terima kasih ya Dimas Diajeng yang sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada video kami berikutnya di Cobalah Coba Channel. Salam kemenangan.